Haha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan-kawan semua para pejuang asmara yang tengah menyimak siniar ini. Semoga perlindungan serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menaungi setiap jengkal langkah kalian. Izinkan saya mengawali pembahasan ini dengan sebuah pengakuan jujur yang mungkin akan terasa sedikit menyentil ego kalian. Banyak pria di era modern ini terjebak dalam kesibukan yang keliru, yakni terlalu terobsesi untuk sekadar terlihat hebat di mata wanita melalui berbagai pencitraan yang dipoles sedemikian rupa. Kalian mungkin sering melihat kawan-kawan di sekitar kalian, atau mungkin diri kalian sendiri, yang setiap hari rajin memperbarui status, memamerkan kemewahan, atau berlagak sok misterius hanya demi menarik atensi. Padahal, jika kita bicara dengan kejujuran batin yang jernih, seringkali yang dianggap misterius itu sebetulnya hanyalah sebuah kekosongan karena memang tidak ada kedalaman karakter yang bisa dibagikan kepada orang lain. Sangatlah menggelitik ketika kita menyadari bahwa kita hidup di sebuah zaman di mana kaum pria lebih memprioritaskan pembangunan citra luar ketimbang membangun integritas isi jiwa. Ironisnya, banyak yang berasumsi bahwa wanita adalah makhluk yang gampang sekali terkesan hanya dengan modal rangkaian kata-kata manis, sedikit perhatian rutin, atau sekadar mentraktir kopi beberapa kali. Namun realitasnya, wanita tidaklah seceroboh itu dalam menilai seorang pria. Mereka mungkin akan memberikan senyuman atau respons yang ramah, namun di balik itu semua, terdapat sebuah pertanyaan besar yang tidak pernah mereka sampaikan secara lisan, yaitu apakah pria di hadapan mereka ini benar-benar memiliki nilai asli atau hanya sekadar mahir dalam bersandiwara agar terlihat memikat. Disinilah letak kegagalan banyak pria, bukan karena mereka kurang tampan atau kurang mapan secara materi, namun karena mereka terlalu terfokus untuk tampil memukau sampai lupa untuk benar-benar menjadi sosok yang memiliki kualitas. Hal yang menjadikan seorang pria terlihat sangat berkelas di mata wanita bukanlah apa yang ia pamerkan secara frontal di garis depan, melainkan apa yang tetap terpancar dari auranya bahkan di saat ia sedang tidak berusaha untuk tampil menarik. Wanita tidak jatuh cinta pada seberapa keras usaha kalian untuk terlihat keren, melainkan mereka jatuh hati pada sesuatu yang lebih esensial, sesuatu yang tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa direkayasa, dan yang paling krusial adalah tidak semua pria memilikinya. Melalui ulasan kali ini, saya akan membongkar 5 kategori aura pria yang secara tidak sadar selalu mendapatkan tempat istimewa di dalam silsilah pikiran wanita. Kita akan membedah mengapa daya tarik seorang pria itu tidak melulu bersumber dari rupa wajah atau penampilan visual semata, namun seringkali terpancar dari vibrasi energi yang ia bawa sendiri dalam interaksi sosialnya. Mari kita awali dari kategori yang pertama, yaitu sosok pria yang tidak gemar pamer namun auranya terasa sangat berisi. Ini merupakan tipe pria yang seringkali luput dari pengamatan awal karena ia bukanlah individu yang paling bising atau yang paling ingin mendominasi percakapan di tengah tongkrongan. Terkadang ia nampak sangat bersahaja atau biasa saja jika dilihat sekilas, namun anehnya, semakin lama ia diperhatikan, maka akan semakin terasa bahwa ia memiliki perbedaan kualitas yang sangat mencolok dibandingkan pria lainnya. Barangkali kalian pernah merasakannya sendiri dalam lingkaran pergaulan, di mana ada kawan yang tidak banyak bicara namun setiap gerakannya memancarkan wibawa. Ia tidak sibuk menceritakan rentetan pencapaiannya, tidak haus akan validasi massa, dan tidak merasa perlu mendapatkan izin dari dunia luar untuk merasa berharga. Justru dari ketenangan itulah muncul sebuah nilai asli yang tidak dipaksakan untuk terlihat. Mengapa mayoritas pria saat ini merasa wajib untuk memamerkan segala hal? Biasanya hal itu berakar dari ketidakyakinan mereka terhadap nilai diri sendiri sehingga mereka memerlukan pengakuan eksternal sebagai stempel legalitas bagi martabat mereka. Padahal wanita memiliki kepekaan tajam untuk membedakan mana pria yang sedang berakting agar terlihat bernilai dan mana pria yang memang sudah memiliki nilai dari dalam jiwanya secara organik. Secara psikologis, ini berkaitan dengan kestabilan harga diri di mana pria dengan nilai diri yang tinggi tidak akan menggantungkan kebahagiaannya pada pengesahan orang lain. Riset menunjukkan bahwa otak manusia, khususnya dalam konteks ketertarikan interpersonal, cenderung memberikan rasa hormat yang lebih besar kepada individu yang tidak mengemis pengakuan.
Ini juga selaras dengan efek kelangkaan, di mana sesuatu yang jarang diperlihatkan secara berlebihan justru akan dirasakan jauh lebih prestisius. Pria yang memiliki nilai dalam kesunyian ini memiliki daya pikat yang jauh lebih kuat untuk membuat wanita merasa penasaran dan ingin memahami isi kepalanya lebih jauh lagi tanpa ia harus bersusah payah melakukan pengejaran. Namun berhati-hatilah, karena ada sekat tipis antara orang yang memang berbobot dengan orang yang sekadar berpura-pura diam namun sebetulnya kosong. Pria yang benar-benar berisi akan terlihat dari cara ia mengolah kata, cara ia menavigasi keputusan yang sulit, serta cara ia menjaga ketenangan di tengah situasi yang tidak menentu. Wanita akan merasa sangat nyaman karena mereka merasa sedang berhadapan dengan pria yang sudah selesai dengan urusan egonya sendiri. Dan di dunia yang menuntut semua orang untuk pamer, pria yang tidak merasa butuh untuk dilihat justru akan menjadi pusat magnet yang sesungguhnya. Kategori aura pria yang kedua adalah mereka yang memiliki keteguhan batin untuk tidak merasa takut akan kehilangan wanita. Aura ini merupakan salah satu yang paling sering membuat wanita merasa bingung sekaligus kagum terhadap perasaannya sendiri. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak takut kehilangan di sini sama sekali bukan berarti bersikap cuek, abai, atau tidak peduli, apalagi mempermainkan perasaan wanita. Yang dimaksud di sini adalah sosok pria yang memiliki kehidupan yang mandiri secara utuh. Ia memiliki misi hidup, memiliki prioritas yang jelas, dan memiliki dunia yang tetap melaju kencang bahkan tanpa adanya kehadiran seorang wanita di dalamnya. Terdapat sekat perbedaan yang sangat lebar antara pria yang memilih seorang wanita dengan pria yang membutuhkan wanita tersebut hanya demi merasa dirinya berharga. Pria yang pertama bergerak berdasarkan kelimpahan energi, sedangkan pria yang kedua bergerak berdasarkan kehampaan batin. Wanita memiliki intuisi yang sangat kuat untuk mendeteksi perbedaan frekuensi ini. Sebagai gambaran, bayangkan ada pria yang setiap jam mengirim pesan hanya untuk menanyakan aktivitas pasangannya secara obsesif karena didorong rasa takut akan ditinggalkan. Tindakan semacam itu justru akan meruntuhkan wibawa maskulinnya. Di sisi lain, pria yang tenang akan tetap memberikan perhatian yang hangat dan komunikasi yang baik, namun ia tidak akan membiarkan hidupnya berhenti berputar hanya karena pasangannya sedang tidak memberikan respons. Dalam silsilah psikologi hubungan, kondisi ketergantungan berlebih ini disebut sebagai neediness, yang terbukti secara ilmiah justru menurunkan level daya tarik seseorang secara signifikan. Dr. Robert Glover menegaskan bahwa pria yang terlalu giat mencari validasi dari wanita seringkali justru kehilangan aura kepemimpinannya di mata wanita tersebut. Pria semacam ini nampak seperti sedang memelas untuk mendapatkan atensi, bukannya menawarkan kemitraan yang setara dalam sebuah hubungan. Ketakutan akan kehilangan justru akan membuat seseorang menjadi terlalu penurut dan kehilangan identitas aslinya, yang pada akhirnya membunuh rasa penasaran wanita. Sebaliknya, pria yang sadar bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh apakah seorang wanita memilihnya atau tidak, justru akan memancarkan aura wibawa yang sangat kuat. Ia seolah mengirimkan pesan tanpa suara bahwa ia sangat menghargai wanita tersebut, namun dunianya tidak akan kiamat jika ia harus melangkah sendirian. Stabilitas emosional semacam inilah yang jauh lebih memikat dibandingkan rangkaian rayuan manis yang dibuat-buat, karena sikap hidup yang kokoh mencerminkan kejujuran karakter yang tidak bisa dipalsukan. Selanjutnya, kategori aura pria yang ketiga yang sangat didambakan oleh wanita adalah pria yang memiliki arah hidup dan visi yang jernih. Kualitas ini merupakan atribut abadi yang tidak akan pernah tergerus oleh perkembangan zaman, mulai dari era kerajaan kuno hingga masa digital saat ini. Pria yang memiliki arah hidup biasanya terlihat sebagai individu yang sedang melakukan perjalanan menuju sebuah pencapaian yang mulia. Ia memiliki target yang sedang dibangun, entah itu dalam urusan karir, pengembangan keahlian, atau realisasi dari mimpi-mimpinya yang besar. Manusia secara naluriah akan selalu merasa tertarik pada sosok-sosok yang memiliki tujuan hidup yang jelas. Dalam kajian psikologi motivasi, hal ini berkaitan dengan perilaku yang didorong oleh tujuan, yang mana biasanya memancarkan tingkat kepercayaan diri dan stabilitas emosi yang jauh lebih tinggi.
Pria yang memiliki gairah atau passion terhadap pekerjaannya akan terlihat jauh lebih mempesona dibandingkan pria yang hidupnya nampak mengambang tanpa arah. Cobalah kalian amati dalam realitas sosial. Seorang wanita bisa saja menaruh minat yang sangat besar pada pria yang barangkali secara finansial belum mapan, namun pria tersebut nampak sangat berdedikasi dan tekun dalam memperjuangkan masa depannya. Kontra sekali dengan pria yang mungkin hidupnya sudah nyaman namun tidak memiliki semangat untuk bertumbuh lebih jauh lagi. Aura pria yang sedang berjuang demi visi besarnya memberikan impresi bahwa pria ini memiliki kapasitas kepemimpinan, tanggung jawab, serta komitmen jangka panjang. Wanita sebetulnya tidak hanya melihat siapa Anda pada detik ini, namun mereka secara tajam memantau ke arah mana langkah kaki Anda sedang tertuju. Mereka menginginkan seorang pendamping yang sanggup memimpin arah hidupnya sendiri sebelum ia dipercaya untuk memimpin sebuah hubungan atau rumah tangga. Pria yang memiliki visi biasanya tidak akan mudah kehilangan fokus atau dilanda kepanikan hanya karena riak-riak kecil dalam hubungan asmara. Bagi wanita, kedewasaan arah hidup semacam ini memberikan rasa aman yang tak ternilai harganya. Di tengah kerumunan pria yang hanya mengikuti arus kehidupan layaknya perahu tanpa kemudi, pria yang berakar pada tujuannya akan tampil sebagai mercusuar yang sangat mencolok dan patut untuk dihormati kehadirannya. Aura pria yang keempat berkaitan dengan stabilitas emosi yang matang dan terjaga. Harus diakui bahwa ini merupakan salah satu kualitas yang paling membuat wanita merasa tenteram sekaligus menaruh hormat yang tinggi. Stabilitas emosi bermakna bahwa pria tersebut bukanlah tipe individu yang gampang meledak amarahnya, tidak mudah terombang-ambing oleh perasaan sentimental yang berlebihan, serta sanggup menjaga kejernihan berpikir di saat situasi sedang memanas. Dalam dinamika hubungan, salah satu faktor yang paling menguras energi mental adalah berhadapan dengan pasangan yang tidak mampu mengendalikan emosinya sendiri, yang sedikit-sedikit merasa tersinggung, yang dikit-dikit melakukan drama, atau yang secara impulsif melakukan tindakan memutus hubungan hanya karena masalah sepele. Hubungan yang diwarnai oleh ketidakstabilan emosi semacam itu akan dirasakan layaknya wahana permainan yang melelahkan bagi jiwa. Itulah sebabnya mengapa wanita berkualitas akan jauh lebih tertarik pada pria yang emosinya stabil. Pria tersebut tetap memiliki perasaan layaknya manusia biasa, namun ia paham betul kapan saat yang tepat untuk mengekspresikannya dan kapan saatnya untuk menahan diri demi kepentingan yang lebih besar. Kemampuan regulasi emosi ini mencerminkan tingkat kecerdasan emosional atau EQ yang tinggi, yang menurut pakar Daniel Goleman merupakan kunci utama bagi keberhasilan dalam menjalin hubungan jangka panjang yang memuaskan. Pria yang sanggup tetap tenang dan berpikir jernih bahkan di bawah tekanan situasi sulit akan dipandang sebagai sosok yang sangat kuat secara mental. Bayangkan perbedaan antara pria yang langsung meninggikan nada bicara saat terjadi kesalahpahaman, dengan pria yang bersedia menyimak terlebih dahulu dan menimbang kata-katanya sebelum memberikan tanggapan. Pria yang kedua sudah pasti akan terlihat jauh lebih dewasa dan memberikan rasa aman bagi pasangannya. Maskulinitas yang sejati tidak diukur dari seberapa keras seseorang bersuara atau seberapa galak ia bertindak, melainkan diukur dari seberapa tangguh ia menguasai kemudi hatinya sendiri. Kedewasaan emosional ini akan membuat wanita merasa bahwa pria ini adalah sosok yang benar-benar bisa diandalkan dalam mengarungi ombak kehidupan yang sesungguhnya. Kategori aura pria yang kelima adalah mereka yang sanggup menaruh hormat yang tinggi kepada wanita tanpa harus mengorbankan martabat atau harga diri mereka sendiri. Ini merupakan sebuah keseimbangan yang sangat halus namun memberikan dampak yang sangat bertenaga. Banyak pria terjepit di antara dua sisi ekstrim yang sama-sama merugikan. Di satu sisi ada pria yang terlalu memuja wanita hingga menjadi seorang pemuas keinginan atau people pleaser yang selalu mengiyakan apapun meski ia tidak setuju demi mencegah pasangannya pergi. Sikap semacam itu justru akan membuat pria kehilangan wibawanya dan malah membuat wanita merasa kehilangan respek karena pria tersebut nampak tidak memiliki tulang punggung. Di sisi ekstrim lainnya, ada pria yang beranggapan bahwa untuk menjadi maskulin ia harus bersikap dominan secara kasar, meremehkan pendapat wanita, dan menuntut kepatuhan buta.
Kedua perilaku tersebut sebetulnya hanyalah manifestasi dari ego yang tidak terkontrol dan rasa tidak aman yang akut. Aura yang paling memikat justru memancar dari pria yang mampu berada tepat di titik tengah. Ia memperlakukan wanita dengan sangat baik, menghargai perasaannya, serta tidak memandang wanita sebagai objek. Namun di saat yang bersamaan, ia tetap teguh memegang prinsip serta batasan pribadinya. Ia tidak ragu untuk menyatakan ketidaksetujuan secara tenang jika memang ada hal yang berseberangan dengan nilai-nilainya. Pria yang memiliki batasan sehat atau healthy boundaries menunjukkan bahwa ia memiliki rasa menghargai terhadap dirinya sendiri atau self-respect. Sebagaimana yang ditekankan oleh Dr. John Gottman, sebuah hubungan yang harmonis hanya bisa dikonstruksi oleh dua individu yang saling menghargai tanpa perlu kehilangan identitas diri masing-masing. Wanita akan memberikan respek yang tulus kepada pria yang nampak memiliki prinsip hidup yang kokoh dan tidak gampang goyah hanya demi menyenangkan hati orang lain. Sikap yang berwibawa namun tetap lembut inilah yang membuat seorang pria terlihat sangat bernilai di mata wanita. Kawan, cobalah kita lakukan refleksi kecil di sini. Sebetulnya kelima kategori aura yang saya paparkan tadi merupakan anugerah fitrah yang sudah dititipkan Tuhan kepada setiap laki-laki. Namun, sangat disayangkan ketika aura-aura tersebut sering kali runtuh seketika saat seorang pria mulai jatuh cinta. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena seringkali jatuh cinta membuat seseorang menjadi sangat haus akan validasi. Ia memiliki obsesi untuk tampil sempurna di depan pujaannya sehingga ia mulai menanamkan harapan-harapan semu yang tidak sesuai dengan realitas. Dampaknya, ia justru menjadi sosok yang terlalu bergantung atau needy, yang secara perlahan mengikis daya pikat alaminya sendiri. Pesan saya bagi kalian para pejuang asmara adalah, tetaplah berpegang teguh pada jati diri kalian sebagai lelaki yang berdaulat meskipun kalian sedang dilanda asmara yang hebat. Kehilangan satu atau dua elemen aura mungkin masih bisa ditoleransi, namun jangan sampai kalian kehilangan kelima-limanya hanya demi memenangkan hati seseorang. Banyak pria yang memiliki niat sangat mulia untuk memperlakukan wanita dengan baik, namun mereka seringkali tersesat arah dalam pengaplikasiannya. Ada yang menjadi terlalu keras hingga nampak dingin, ada pula yang terlalu lunak hingga kehilangan harga diri. Wanita sebetulnya tidak mendambakan pria yang sempurna tanpa celah sedikit pun, melainkan mereka mendambakan pria yang paham bagaimana cara bersikap sebagai seorang laki-laki dewasa. Mereka mencari pria yang bisa menghormati wanita namun tetap teguh menjaga garis batas martabatnya sendiri. Semakin keras kalian mencoba untuk dipaksa disukai, maka akan semakin besar kemungkinan wanita tersebut merasakan ketidaktulusan serta ketidaknyamanan dalam diri kalian. Pria yang paling magnetis auranya adalah ia yang bersedia mendengarkan, bersikap santun, namun tetap memegang komitmen terhadap prinsip hidupnya dan tidak akan sudi mengorbankan kehormatannya hanya demi sekadar mendapatkan perhatian sesaat. Disitulah letak keunikan yang membedakan kalian dari ribuan pria lain yang hanya sibuk mencari validasi digital. Oleh karena itu kawan, hubungan yang berkualitas sebetulnya bukan tentang siapa yang paling berkorban banyak untuk menyenangkan siapa, melainkan tentang pertemuan dua individu yang sanggup saling mengapresiasi tanpa harus menanggalkan identitas asli mereka masing-masing. Berhentilah terlalu memusingkan taktik-taktik agar kalian disukai, karena fokus yang berlebihan pada hal eksternal justru akan mereduksi daya pikat internal kalian. Mulailah untuk lebih mencintai dan menghargai diri kalian sendiri terlebih dahulu sebelum kalian berambisi untuk mencintai orang lain. Benahi setiap aspek kehidupan kalian, perkuat karakter kalian, serta latihlah ketenangan batin kalian, karena wanita yang tepat tidak akan datang karena kalian kejar-kejar dengan putus asa, melainkan ia akan datang karena kalian telah bertransformasi menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Tatkala kalian sudah menjadi pria yang utuh dan mapan secara mental, maka orang-orang yang tepat pun akan datang dengan sendirinya tanpa perlu kalian tarik secara paksa. Saya rasa sekian pemaparan dari saya. Semoga setiap butir pesan yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat serta inspirasi bagi perjalanan hidup kalian semua. Tetaplah semangat bagi para pejuang asmara. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan provokasi dalam materi ini. Segala narasi bersifat substansial sesuai dengan konteks masing-masing.
Semoga bermanfaat dan jangan pernah lupa untuk senantiasa berbahagia. Kamu di sana dan aku di sini, meskipun kini terpisah oleh bentangan jarak serta kesunyian yang mencekam. Namun hati ini tidak akan pernah ikut pergi menjauh darimu. Pesan singkat yang menanyakan kabar terasa sangat berarti bagi batin ini, karena pertemuan kita saat ini baru sebatas melalui pantulan cahaya di layar gawai. Rindu yang kita simpan terpaksa harus dibayar dengan kesabaran yang melapang. Meskipun saat ini aku hanya sanggup membalas dengan kata iya yang sederhana. Kita berjauhan namun tetap searah dalam menjaga setiap jengkal rasa yang ada. Karena rindu memang seringkali datang menyapa dan cinta selalu sanggup membuat jiwa terasa melayang indah. Kita tetap setia menanti momentum waktu hingga tiba saatnya nanti tanpa gangguan sinyal aku bisa mendekapmu secara nyata dalam pelukan. Jaga selalu rasa percaya itu kawan. Sampai nanti kita benar-benar berjumpa dan aku tidak akan lagi banyak bicara. Namun hanya ingin berbisik pelan di telingamu bahwa akhirnya kehadiranmu terasa sangat nyata di hadapanku. Amin.